Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan semoga Allah memberikan kalian kesehatan dan juga waktu yang berkah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kurang lebih 3 inti materi, yaitu yang pertama apa itu etika, yang kedua apa itu profesi. Etika itu adalah kebiasaan atau habit kita atau tingkah laku kita, sedangkan profesi adalah suatu kegiatan atau suatu tingkah laku yang ada hubungannya dengan sumpah atau janji. Sedangkan kalau digabung, etika profesi adalah suatu kegiatan atau kebiasaan kita yang berada di tempat kerja. Karena di tempat kerja adalah tempat yang berhubungan dengan sumpah atau janji. Nah, karena kebiasaan atau tingkah laku itu merupakan bagian dari kepribadian, maka kita lebih merinci lagi tentang apa itu kepribadian pada minggu kemarin. Nah, di sini Bapak hanya mereview lagi, kepribadian itu adalah suatu sikap atau warisan kita, atau merupakan suatu organisasi yang telah terstruktur pada diri kita, yang mana sikap kebiasaan tersebut itu merupakan warisan yang didapatkan dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga, yang dimana tingkah laku atau kebiasaan itu akan mengarahkan kita kepada kegiatan kita sehari-hari. Itu adalah kepribadian. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu 10 aspek kepribadian. Nah, ini didapatkan dari Melania. Apa sih 10 aspek kepribadian? Untuk pertemuan ketiga, kita akan mempelajari 5 aspek kepribadian, dan pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lagi 5 lagi untuk aspek kepribadian. Nah, 10 aspek kepribadian yang biasa dijadikan sebagai standar untuk mengetahui dan mengembangkan kepribadian seseorang, itu yang pertama adalah sikap atau sifat individu. Jadi sikap atau sifat individu itu adalah 10 aspek kepribadian. Dan diharapkan nanti kita juga akan mereview diri kita sendiri ya. Oh, bagaimana 10 aspek kepribadian itu yang melekat pada diri kita. Sehingga kita dapat mengetahui, oh, apakah kepribadian kita telah baik atau belum baik. Nah, yang pertama adalah sikap dan sifat individu. Nah, maksudnya apa sikap dan sifat individu ini? Di sini kita akan mempelajari 10 aspek kepribadian yang baik. Maka yang pertama adalah sikap tersebut mau mawas diri atau mau mengintrospeksi dirinya. Misalnya dia salah, dia akan mengintrospeksi dirinya, oh, saya salah, harusnya seperti ini. Misalnya, oh, saya hari ini bangunnya telat jam 6 sehingga telat sholat subuh. Maka kita mawas diri, kita mereview diri kita, apakah hari ini saya melakukan kesalahan atau tidak? Apakah hari ini saya melawan orang tua atau tidak? Apakah hari ini saya bolos dari pelajaran atau tidak? Nah, sikap dan sifat individu yang baik itu selalu mawas diri. Apakah hari ini saya membentak orang tua ataupun saya meninggalkan sholat? Nah, jadi sifat dan sikap individu yang baik pasti akan selalu mawas dirinya, akan selalu mengintrospeksi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan sikap dan sifat individu, maka gunakan imajinasi untuk mengatasi kebiasaan dan kecenderungan yang tidak diinginkan. Jadi, gunakan imajinasi kita untuk mengatasi kebiasaan atau kecenderungan yang buruk. Misalnya,
Misalnya, ada yang masih malas untuk sholat 5 waktu. Subuh malas, karena capek, bablas. Bangun jam 7. Bahkan jam 8, karena jam 8 ada kuliah misalnya. Terus juga zuhur, capek, panas, malas. Akhirnya asar, ada janji sama teman. Nah, gunakan imajinasi untuk mengatasi kemalasan kita untuk sholat tadi. Bagaimana caranya? Ingat bahwa ketika kita sholat, maka dosa-dosa kita akan digugurkan. Ketika kita sholat, maka derajat kita dinaikkan. Ketika kita gunakan imajinasi kita seperti itu, saya harus sholat karena saya banyak dosa. Sehingga ketika saya sholat, maka Allah dapat mengampuni dosa-dosa saya. Atau ketika kita pengen sholat, saya pengen sholat, saya harus sholat. Kenapa sholat? Karena mungkin dia punya hajat yang pengen ditunaikan atau yang pengen Allah kabulkan. Maka gunakan imajinasi kita untuk melawan rasa malas. Misalnya kita mau baca buku nih. Mau baca buku misalnya. Ada buku nih. Mau baca buku, kok malas banget ya baca buku. Maka gunakan imajinasi kita. Caranya gimana? Baca buku cuma 1 halaman misalnya. Saya akan baca buku 1 halaman. 1 halaman nggak nyampe kok 5 menit. Gunakan imajinasi kita bahwa 1 halaman tidak akan nyampe 5 menit. Karena kenapa? Ketika kita gunakan imajinasi kita dan kita mengatakan, hal itu mudah, maka kita akan membacanya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca, kalau saya membaca, saya dapat ilmu. Saya dapat mengalahkan misalnya si Fulan. Si Fulan belum dapat baca nih, tapi saya bisa baca nih. Nah, dengan saya banyak baca, maka misalnya saya lebih pintar daripada teman-teman saya yang di kelas. Nah, gunakan imajinasi kita. Seperti juga sekarang. Banyak dosen-dosen kalian yang melakukan rekaman video untuk belajar. Nah, ada yang beberapa orang yang nonton, ada yang tidak. Gunakan imajinasi kalian, yaitu, saya harus tonton materinya. Karena kenapa? Biarin aja yang lain nggak nonton. Yang penting saya nonton, nanti saya pinter. Yang lain nggak bisa pinter. Yang lain ketika jawab UTS atau UAS nggak bisa, saya bisa. Maka gunakan imajinasi kita, imajinasi yang baik, untuk memaksakan diri kita kepada kebaikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, itu adalah citra diri berada dalam genggaman kita. Citra diri, itu nanti kita akan bahas lebih dalam nanti pada pertemuan selanjutnya. Namun, intinya citra diri itu adalah rasa bangga, rasa pede kita terhadap diri kita sendiri. Yang mana ketika kita telah melakukan sesuatu dan kita telah menyelesaikan sesuatu, maka citra diri, rasa pede kita akan tinggi. Misalnya, kalian diberikan tugas oleh dosen kalian. Tugas dilakukan selama 1 minggu. Misalnya ini hari Selasa ya, ini hari Selasa. Benar hari Selasa? Hari Rabu hari ini. Misalnya hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu. Kumpulkan tugas minggu depan ya, hari Rabu. Nah, tapi kalian membuat tugasnya itu langsung. Ketika dosen kalian memberikan tugas, setelah materi selesai, kalian langsung membuat tugasnya. Kalian selesaikan, kalian finishkan tugasnya, maka kalian akan merasa bangga. Saya sudah mengerjakannya. Teman-teman lain belum mengerjakannya. Maka kalian merasa, pede dan merasa, padahal itu kerjaan simple, ringan. Kerjaannya, tugasnya nggak berat. Tapi kalian melihat teman-teman kalian merasa keberatan. Nah,
Dengan melihat hal tersebut, maka diri kalian akan merasa pede. Diri kalian akan merasa, citra diri kalian akan merasa tinggi. Nah, itu tadi. Jadi, gunakan pertama adalah mawas diri, selalu memperbaiki diri. Misalnya kalian tadi malas sholat, misalnya, lalu kalian mawas diri. Oh, saya hari ini nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur. Berarti hari ini saya hanya 3 sholat. Sholat asar, maghrib, sama isya. Lalu, trik kedua, gunakan imajinasi. Imajinasi untuk memaksakan diri kita untuk melakukan kebiasaan atau kecenderungan yang baik. Yaitu tadi, oh saya sholat subuh itu untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa saya, pertama. Yang kedua, menaikkan derajat saya. Yang ketiga, pahala sholat subuh itu tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena pahala sholat qobliyah subuh atau pahala sholat sebelum subuh, 2 rakaat sholat sebelum subuh, itu setara dengan dunia dan isinya. Sholat sunat saja, sunat subuh saja yang 2 rakaat, yang sunat ya, nggak wajib, itu pahalanya setara dengan dunia dan seisinya, apalagi pahala sholat wajib subuh. Gunakan imajinasi itu. Pasti yang wajib lebih tinggi pahalanya daripada sholat sunnah. Nah, ketika kita menggunakan imajinasi tentang pahala, yang kedua, tentang banyaknya dosa kita, sehingga kita pengen menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita pengen Allah mencintai kita, maka hal tersebut akan membawa kita untuk meninggalkan kemalasan kita. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan hal tersebut, melakukan pekerjaan tersebut, melakukan sholat subuh, maka kita akan merasa pede. Oh, saya sholat subuh tadi pagi. Ngelihat teman kita, oh bangun kesiangan, oh nggak sholat subuh nih. Nah, citra diri kita akan merasa tinggi atau rasa pede kita akan merasa tinggi ketika kita melakukan hal tersebut. Itu adalah kepribadian yang pertama, yaitu sikap atau individu kita. Maksudnya adalah sikap untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepribadian yang baik adalah pengetahuan. Ini penting. Pengetahuan. Yaitu pengetahuan yang maksudnya apa? Pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang banyak. Nah, pengetahuan yang luas, pengetahuan yang banyak, itu didapatkan dari mana? Dari seringnya kita belajar. Seringnya kita membaca buku. Nggak akan mungkin pengetahuan kita banyak kecuali dengan seringnya belajar atau seringnya membaca buku. Mustahil. Apalagi hanya sekedar nonton film atau hanya sekedar berbaring-baring di tempat tidur. Maka tidak akan menambahkan wawasan kita. Itu yang kedua. Kepengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan ini tidak puas mengerti personal secara dangkal. Maksudnya apa ini? Tidak puas mengerti personal secara dangkal. Bapak sendiri, Pak ini. Nah, maksudnya apa? Pengetahuan ini dia ketika sudah membaca satu buku, dia tidak puas akan buku ini. Dia akan mencari buku lain untuk menjadi referensinya. Karena dia merasa pengetahuannya itu masih dangkal. Itu maksud yang nomor 3 ini. Dan yang selanjutnya adalah ciri informasi dari ensiklopedia, perpustakaan, dan museum. Maksudnya apa? Pengetahuan ini bisa kita dapatkan informasinya dari ensiklopedia, perpustakaan, museum. Atau kalau sekarang lebih gampangnya banyak di YouTube. Apalagi sekarang banyak seminar, webinar, semua serba
ada, tinggal kita mau atau tidak. Apalagi sekarang pelatihan sudah banyak. Pelatihan yang dulunya jutaan, sekarang jadi ratusan ribu. Karena kenapa? Semuanya serba lewat webinar. Semuanya serba mudah. Karena mudahnya itu, maka biayanya semakin murah. Maka oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk terus menambah pengetahuan kita, baik melalui buku atau melalui internet, dari webinar atau seminar. Nah, ini yang terakhir. Menghadiri pengetahuan itu dengan cara menghadiri forum seminar dan sebagainya. Dan ini banyak sekali untuk masa-masa pandemi ini. Tinggal kita mau menontonnya atau mempelajarinya atau tidak. Ini pengetahuan. Jadi yang pertama adalah sikap kita. Sikap kita mau menjadi lebih baik atau tidak. Yang kedua adalah pengetahuan. Selanjutnya, itu keterampilan. Pengetahuan itu adalah daya ada di dalam kepikiran kita, otak kita, sedangkan keterampilan itu adalah skill kita. Nah, keterampilan itu adalah menguasai kegiatan kita sehari-hari yang bersifat feminim atau maskulin. Nah, jadi keterampilan ini yaitu keterampilan kita dalam sehari-harinya, tergantung dari dia laki-laki atau perempuan. Contohnya apa keterampilan ini? Keterampilan yang profesional itu keterampilan berbicara. Nah, sampai sekarang ini udah banyak tentang seminar-seminar bagaimana cara berbicara di depan umum. Seminar-seminar bagaimana cara pede berbicara di depan umum. Itu ada seminarnya. Nah, yang kedua keterampilan. Nah, ketika kita berbicara di depan umum itu jangan bersungut atau ngegundel atau komat kamit. Atau apa ya? Komat kamit paham ya, mudah-mudahan ya. Jangan bawel maksudnya itu. Nah, karena kenapa? Karena ketika kita bawel atau suka ngomel, maka teman bicara kita akan merasa ngedongkol. Ngedongkol. Makanya jenis keterampilan berbicara ini sangat menentukan kepribadian kita. Nah, yang selanjutnya adalah tata wicara. Tata wicara ini intonasi kita berbicara. Bagaimana? Nah, yang terakhir adalah gunakan kata yang tepat tadi. Jadi keterampilan di sini adalah keterampilan kita sehari-hari. Dan di Politeknik kita lebih cenderung ke keterampilan. Pengetahuannya ada, tapi keterampilan lebih ditekankan di Politeknik. Makanya kita lebih banyak di praktek. Selanjutnya adalah, tadi adalah sifat, yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Politeknik juga menekankan pengetahuan, dan Politeknik lebih menekankan keterampilan. Itu tadi. Dan yang keempat adalah kecerdasan. Benar. Pengetahuan dan keterampilan tidak akan bisa menjadi lebih baik kecuali nomor 4 ini, kecerdasan. Tanpa kita mempunyai kecerdasan, akan sulit mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, namun kecerdasan ini itu tidak tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan. Enggak. Jadi kecerdasan seseorang tidak tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan. Apa Pak contohnya? Contohnya pada Menteri Susi dulu. Bu Susi itu cuma tamatan SD kalau nggak salah ya.
seingat bahwa SD atau SMP SMA lah gitu. Nggak sampai kuliah, nggak sampai S1, nggak sampai S2, nggak sampai S3. Tapi kecerdasan beliau, maksudnya skillnya beliau itu diakui oleh para senior beliau. Jadi Menteri Susi itu dia fokusnya ke bidang kelautan. Jadi dia tahu macam-macam perikanan ikan-ikan di laut. Sampai Menteri Susi itu, Bu Susi, itu mendapatkan gelar doktor honorer, apa ya? Gelar doktor itu dari ITS. Jadi jangan salah ya, Bu Susi sekarang udah dapat doktor dari ITS. Nah, yang selanjutnya secara mental, semua orang ingin membebaskan diri dari kehausan berpikir. Keharusan berpikir. Nah, secara mental diri kita itu pengennya nyantai, nggak mau berpikir berat, nggak mau dikasih tugas berat, nggak mau mikir yang berat-berat, pengennya mikirnya yang simple, yang gampang-gampang. Nah, itu secara pribadi kita semuanya. Itu semuanya. Nah, maka cambuk diri kita. Paksa diri kita. Kita harus tegas pada diri kita sendiri. Saya harus berpikir dengan kuat. Saya harus gunakan memori otak saya atau otak saya untuk bekerja dengan maksimal. Setiap jam, setiap hari. Jangan buat otak kita yang mana kemampuan kita itu tinggi, kita buat nyantai-nyantai. Ibaratnya gini. Ada orang, mungkin kalian pernah lihat Aderai. Aderai bisa badannya bagus seperti itu kenapa? Karena tiap hari dia latihan beban. Mungkin Anda bisa balik ke belakang. Aderai itu, kalau kalian lihat biografinya Aderai dulu sebelum dia jadi binaragawan, itu tubuhnya kurus. Nah, tapi bagaimana dia bisa menjadi tubuhnya bagus? Itu dari setiap hari dia melakukan latihan, pergi ke gym, mengangkat beban. Misalnya dari 3 kilo, terus naik besoknya 4 kilo, sebulan lagi naik 5 kilo, sebulan lagi naik 10 kilo, naik lagi sebulan lagi 15 kilo. Dengan adanya latihan dan konsisten, dia akan nambah terus sehingga badannya terbentuk. Begitu juga dengan otak kita. Otak kita, ketika kita tidak memaksakan otak kita atau badan kita untuk bekerja dengan maksimal, dengan giat, maka dia akan selalu membawa kita untuk bersantai-santai. Dia akan selalu membuat kita untuk berada di zona nyaman. Maka, paksa diri kita, tegaskan diri kita kepada diri kita, saya harus belajar. Saya harus membuat otak saya maksimal untuk berpikir. Jangan sampai otak saya digunakan untuk nyantai-nyantai. Karena otak kita itu kemampuannya luar biasa. Dia lebih bagus daripada laptop secanggih apapun. Dia bisa menyimpan memori sebanyak apapun. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang imam 4 mazhab. Imam Ahmad termasuk mazhab yang ketiga. Mazhab yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal Al-Quran sejak kecil. Kalau kita baca Al-Quran, ini tebel Al-Quran, 30 juz hafal. Imam Ahmad. Kalau kita 1 juz saja nggak hafal ya. Apalagi 30 juz. Imam Ahmad. Al-Quran hafal. Lalu, Imam Ahmad
juga menghafal 1 juta hadis beserta sanadnya. 1 juta hadis. 1 juta hadis. Ya, bayangin ya, kitabnya Imam Bukhari itu hanya 2.000-an hadis. Kitab Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari, 2.000-an hadis yang tebal gitu. Dan itu beserta sanadnya. Sanad itu perawi. Perawi yang dari Nabi Muhammad sampai kepada Imam Bukhari meriwayatkannya. Nah, itu Imam Ahmad hafal 1 juta hadis plus siapa yang meriwayatkannya, plus juga Al-Quran hafal, plus juga kitab-kitab yang lain. Bayangkan kemampuan otak Imam Ahmad. Dan itu pun juga berlaku pada ulama-ulama yang lainnya. Nah, kita juga bisa seperti itu bila kalau kita memaksakan diri kita untuk tiap hari berolahraga otak. Olahraga otak bagaimana? Dengan cara menghafal, dengan cara mengaktifkan otak kita untuk berpikir, untuk bekerja. Jangan sampai otak kita digunakan hanya untuk menonton TV, menonton sinetron, menonton drakor. Itu boleh kita tonton, hanya sekedar selingan, bukan tujuan utama. Tapi gunakanlah otak kita untuk hal-hal yang baik bagi kita. Nah ini, karena kenapa? Karena diri kita akan kembali pada diri kita. Maksudnya otak kita, bila otak kita cerdas, maka akan kembali pada diri kita. Tapi kalau otak kita buntu, maka kita sendiri yang akan merasa stres, citra diri kita akan turun. Maka gunakanlah kemampuan otak kita untuk belajar. Karena kita semua sama. Kita semua dilahirkan dalam keadaan oe-oe. Nggak tahu apapun. Nggak tahu bahasa apapun. Sampai kata makan pun nggak tahu. Kita tahu dari mana? Dari kita mendengar kata-kata orang tua kita, makan. Nah, dari seringnya mendengar, maka kita bisa berbicara seperti ini. Maka gunakanlah otak kita untuk kebaikan kita. Jangan gunakan otak kita untuk bersantai-santai. Yang terakhir, kecerdasan, gunakan sistem waktu belajar sendiri. Nah, ini tadi, gunakan sistem waktu belajar kita. Karena setiap orang pasti memiliki sistem belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajarnya tengah malam, seperti Bapak sekarang buatnya tengah malam ini, mau subuh. Nah, Bapak gunakan sebelum subuh untuk membuat video. Ataupun, kalau yang teman-teman yang lain ada yang bisa, saya Pak, waktu belajarnya yang paling efektif setelah sholat subuh. Oke. Karena memang benar, setelah sholat subuh, itu kita lebih cepat untuk menghafal daripada waktu-waktu yang lainnya. Karena otak kita masih fresh. Nah, gunakan waktu-waktu yang menurut kita bisa untuk belajar. Jangan gunakan waktu-waktu ketika lelah kita untuk belajar. Gunakan maksimal. Nanti kita akan belajar tentang manajemen waktu yang baik pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, yang pertama tadi adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah yang ketiga keterampilan, yang keempat itu adalah kecerdasan, dan yang terakhir adalah kesehatan. Ini benar. Sepintar apapun kita, sekuat apapun otak kita dalam menghafal, atau seterampil apapun, keterampilan apapun kita, sebagus apapun keterampilan kita, namun kita tidak memiliki kesehatan, maka sulit.
Maka kesehatan juga penting. Ini adalah aspek kelima dalam kepribadian. Yang pertama tadi adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan, yang keempat tadi apa? Empat, kecerdasan, keterampilan, kecerdasan, dan yang terakhir adalah kesehatan. Untuk yang kelima, kesehatan dapat dari mana? Yang pertama, dari makanan yang baik. Maka makanlah makanan yang baik. Makanan yang baik terdiri dari apa? Karbohidrat, protein, vitamin. Protein banyak di mana? Banyak di tempe, tahu itu yang murah. Atau telur itu juga murah. Kalau yang ada sedikit uang, beli ayam. Nah, makanlah makanan yang baik. Dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu kurang lebih 6-8 jam. Kenapa tidur itu cukup? Karena tidur itu akan membuat badan kita, seluruh badan kita termasuk otak kita istirahat, refleksi. Nah, ketika dia sudah istirahat, maka dia akan dapat bekerja dengan baik ketika dia bangun dari tidur. Nah, dan juga olahragalah yang teratur. Beda antara orang yang sering olahraga sama orang yang jarang olahraga. Baik dari raganya, badannya, ataupun dari mukanya, face-nya. Orang yang olahraga, maka badannya lebih segar, lebih fresh. Beda dengan orang yang sedikit olahraga, atau nggak pernah olahraga. Maka, ini tadi, makan yang baik, yang berprotein, protein. Yang kedua, jangan sering-sering makan mie. Nah, makanlah makanan yang baik. Anak kos biasanya sedikit uang, itu tadi, beli tempe atau tahu, itu proteinnya udah tinggi. Atau telur. Terus yang kedua, tidur yang cukup. Tidur yang cukup 6-8 jam. Yang terakhir adalah olahraga. Olahraga juga penting. Nah, yang selanjutnya adalah pikiran tenang. Nah, pikiran juga kita bawa tenang. Bagaimana cara membawa tenang? Salah satunya membuat kita tenang, pikiran tenang, dan ini sangat bagus banget, yaitu dengan cara sholat. Orang yang sering sholat, itu akan pikirannya jadi tenang. Dan orang yang juga banyak baca Al-Quran, maka pikirannya juga tenang. Maka Bapak jamin ketika kalian sholat 5 waktu dijaga, apalagi tambah dengan baca Al-Quran, maka pikiran kalian, hati kalian juga akan tenang. Apalagi kalau kalian tambah lagi dengan banyak zikir, maka akan tenang. Dan yang terakhir, biasanya jiwa kita itu akan senang, gembira ketika kita disibukkan dengan hobi kita. Maka carilah hobi-hobi yang baik. Misalnya, yang putri sukanya masak, maka gunakanlah hobi masak untuk mencari kesenangannya. Misalnya ada juga yang hobi suka karate kayak Devi, maka gunakanlah hobi karate untuk membuat dirinya merasa happy. Cari jadi hobi-hobi yang baik untuk membuat dirinya bahagia. Namun tinggalkan hobi-hobi yang buruk. Misalnya hobi-hobi yang buruk seperti apa, Pak? Misalnya main game online. Itu kan hobi yang jelek karena membuang-buang waktu. Skill juga nggak dapet, ilmu nggak dapet, cuman buang-buang waktu. Maka tinggalkanlah hobi-hobi yang kurang baik. Itu aja untuk pertemuan yang kedua ya ini ya. Pertemuan yang kedua, kita mempelajari 5 aspek dulu kepribadian. Nanti 5 aspeknya pada pertemuan ketiga, yaitu aspek yang pertama adalah sikap, aspek kedua itu adalah pengetahuan, aspek ketiga adalah keterampilan, aspek yang keempat tadi apa? Kecerdasan, cerdas. Yang terakhir adalah kesehatan. Demikian
pertemuan yang kedua, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang selanjutnya, itu pertemuan yang keempat ya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan ataupun yang masih dibingungkan atau ingin didiskusikan, silakan via grup, ditanyakan di via grup. Atau langsung japri lewat Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.